Bab 8 yang mengintai dari lorong. Sebelum kamu lanjut mendengarkan, tarik napas pelan-pelan. Tahan sebentar, lalu hembuskan. Sekarang bayangkan, kamu berada di sebuah jalan setapak yang sunyi. Kabut turun perlahan. Udara menjadi dingin dan aroma tanah basah menguar dari celah-celah akar tua. Kamu sendiri, tapi tidak sepenuhnya sendiri. Fajar tak bisa tidur. Sejak ritual pemanggilan itu, ia mendengar bisikan setiap malam. Masih ada yang tertinggal. Kau belum selesai. Suatu malam, suara itu terdengar sangat dekat, tepat di telinganya. Ia membuka mata dan melihat wanita berambut panjang itu berdiri di sisi tempat tidurnya. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Mulutnya terkunci. Matanya terbuka lebar. Tapi tubuhnya seperti lumpuh. Wanita itu membungkuk pelan, hingga wajahnya hampir menyentuh Fajar. Dan ia berkata, "Kita belum selesai. Gilang masih menunggumu, dan kau akan jadi gantinya." Bab 9. Lorong kedua. Esok paginya, Fajar mendapati sebuah bekas kaki tanah basah memanjang dari depan rumahnya ke arah hutan. Tapi yang membuat jantungnya berhenti berdetak, bekas kaki itu hanya satu arah, masuk, tidak ada yang keluar. Ia tahu, ia harus kembali ke Gunung Salak. Malam itu, ia pergi seorang diri, tanpa tenda, tanpa perlengkapan. Hanya membawa kamera dan cermin kecil, seperti yang dianjurkan Ki Sangkala. Jika kau melihat sesuatu yang bukan dirimu dalam cermin itu, jangan jawab dan jangan berpaling, atau mereka akan mengambilmu seutuhnya. Bab 10. Di dalam lorong waktu. Di tengah kabut dan sunyi, Fajar menemukan kembali dua pohon besar yang dulu menjadi pintu masuk. Tapi kali ini, lorong itu bernapas. Ya, lorong itu seolah hidup. Pohon-pohon berdenyut pelan, seperti jantung. Dan dari dalamnya terdengar tangisan Rani dan jerit. Dan Gilang, tapi tak seperti manusia lagi. Saat ia melangkah masuk, waktu berhenti. Jam tangan tak bergerak. Detak jantungnya terdengar terlalu keras di telinganya. Dan suara bisikan mulai memenuhi udara. Langkahkan kakimu ke kiri dan lihat siapa yang menunggumu di belakang. Fajar tak menoleh. Tapi bau anyir darah mulai menguar dari bawah kakinya. Ia melihat tanah di bawahnya bukan lagi tanah, tapi tangan-tangan manusia yang mencengkeram, mencoba menariknya masuk. Bab 11. Yang mengganti tempat. Fajar akhirnya sampai di sebuah ruang hampa. Gelap, hening. Hanya satu cermin besar berdiri di tengah tempat itu. Dan di dalam cermin, Fajar melihat dirinya sendiri, tapi wajahnya penuh luka, matanya hitam dan tersenyum lebar. Kalau kau ingin mereka bebas, biarkan aku yang keluar. Kau tinggal di sini, tukar tempat. Cermin itu mulai retak. Suara jeritan Gilang dan Rani semakin keras. Dan cermin itu pecah. Sosok itu keluar. Fajar mencoba berlari, tapi ia terjatuh. Dan tiba-tiba, gelap. Bab 12. Siapa yang pulang?
Beberapa hari kemudian, seorang pemuda ditemukan oleh warga berjalan sendirian turun dari Gunung Salak. Wajahnya penuh luka, namun ia mengaku, "Aku Fajar. Aku berhasil kembali." Tapi ibunya menyadari satu hal. Fajar tak pernah tidur. Dan setiap malam, ia berdiri di depan cermin, berbicara kepada bayangan dirinya sendiri. Di akhir setiap percakapan, ia berbisik, "Satu sudah keluar, tinggal 2 lagi." Epilog. Pendengar, dengarkan ini. Jika kamu masih membaca atau masih mendengarkan cerita ini di tempat gelap, lihat sekelilingmu sekarang. Karena kadang cerita seperti ini menjadi pintu, dan siapapun yang membayangkannya terlalu dalam akan merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Jangan menoleh. Belum saatnya. Belum. Subscribe to my channel.